Makanya hari ini saya akan berikan ilmu luar biasa. Karena nanti akan saya kasih tahu gimana caranya mengubah amarah menjadi cinta. Bisa, bisa. Karena amarah itu energi. Bisa. Yuk, tahap demi tahap dulu. Mari kita lihat sekarang pikiran kita. Berulang kali saya sering mengatakan bahwa pikiran ini ibarat parasut. Parasut tahu? Ya, orang terjun payung, parasutnya terbuka. Dia kendalikan tuh. Mau hinggap di mana bisa. Tapi orang terjun payung, parasutnya nggak terbuka, dia akan jatuh nyungsep. Kita sering jatuh, kenapa? Karena pikiran kita tidak terbuka. Kapan pikiran kita terbuka? Ketika aku kita, ego kita, ya, itu masih terlalu kuat. Makanya Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. 2 telinga saya, 1 mulut saya. Itu menyadarkan. Kenapa harus disadarkan 2 telinga 1 mulut? Banyak melihat, banyak mendengar, tetapi jangan cepat-cepat bicara. Itu maksudnya kan, pesannya begitu. Paham? Nah, pikiran yang tertutup sangat berbahaya ketika dia bicara. Ketika mulut terbuka, pikiran tertutup sangat berbahaya. Yang keluar adalah persepsi, yang keluar adalah penilaian pribadi yang sepihak. Makanya Lao Tse mengatakan, siapa yang mendengar sepihak, dia sudah berada dalam kegelapan. Tapi siapa yang mendengar 2 pihak, maka dia akan dalam terang benderang. Hati-hati ya, mendengar sepihak itu kegelapan. Makanya saya kalau mendengar ini saya diam aja. Karena saya baru mendengar sepihak dan saya sadar itu kegelapan. Kalau saya itu respon dan saya memberikan kesimpulan, sangat berbahaya. Karena saya masih belum mendengar dari 2 pihak. Itu penting. Ini soal kebijaksanaan ya. Ya? Iya. Kalian harus dibentak sedikit. Ketika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Apa maksudnya? Pikiran diam itu seperti apa? Pikiran diam itu adalah pikiran yang terkendali. Siapa pengendali pikiran? Kesadaran. Makanya kita belajar kesadaran untuk mengendalikan pikiran. Manusia bisa mengubah hidupnya dengan mengubah cara berpikirnya. Setuju? Kan saya sudah bilang, nasib itu ditentukan oleh karakter. Karakter ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan ditentukan oleh tindakan. Tindakan dilahirkan oleh kata-kata. Kata-kata dilahirkan oleh pikiran. Jadi sebetulnya nasib itu ujungnya, tapi awalnya pikiran. Makanya mengubah nasib adalah mengubah pikiran. Ini sudah saya jelaskan di kajian yang sebelumnya. Paham ya? Oke. Jangan tinggal di masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Pusatkan pikiran saat ini. Ini yang disebut dengan mindfulness. Makanya saya mengajarkan olah nafas 4, 7, 9. Tarik napasnya hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang napas hitungan 9. Sehingga ada saldo. Narik napasnya 4, buang napasnya 7. Sehingga yang masuk dengan yang keluar tidak sama. Sehingga respon kita terhadap sesuatu selalu tenang. Itu pentingnya mindfulness. Itu jangan dianggap remeh, ya. Baik, lanjut dulu. Kesibukan itu selalu berhasil menaklukkan pikiran-pikiran negatif. Nah, itu sebabnya latihan untuk mempositifkan pikiran, sibuk. Sibuk aja. Makanya saya kasih tahu ya, jangan titipkan pekerjaan pada orang yang banyak waktu. Gak akan beres. Titipkan pekerjaan pada orang sibuk. Ternyata riset membuktikan semua orang sibuk dikasih pekerjaan apapun selesai. Dan orang yang banyak waktu dikasih pekerjaan apapun mual beres. Karena suka menunda. Dan orang yang menunda itu orang yang sombong. Di Quran surat Al-Kahfi Allah mengatakan, janganlah kau mengatakan besok masih ada waktu. Karena semua penderitaan berasal dari menunda.
Wajar bila teman-temanmu meragukan apa yang kau perjuangkan saat ini, karena pikiran mereka belum tentu semaju pikiran. Disinilah pentingnya, jangan terpengaruh oleh pikiran orang. Disinilah pentingnya kita menjadi diri sendiri, itu namanya percaya diri. Jangan setiap orang berbicara direspon. Nah, ketika pikiran kita menjadi tawanan pikiran orang lain, selama itu kita akan gagal menjadi diri kita sendiri. Itu penting. Jangan abaikan masalahmu. Abaikan pikiran-pikiran negatifmu tentang masalahmu. Jadi sebetulnya yang suka memperdalam masalah kita, sebetulnya pikiran negatif tentang masalah, kan sebetulnya bukan masalah itu sendiri. Mungkin masalahnya awalnya sederhana, karena dikasih bumbu-bumbu oleh pikiran negatif tentang masalah kita, itu yang membuat masalahmu menjadi kelihatan seperti besar. Jadi semua ini adalah permainan pikiran. Saya orang yang sederhana, tetapi dengan pikiran yang rumit. Setuju? Kok diam? Atau orang yang rumit dengan pikiran yang sederhana? Nah, sebetulnya kita ini datang ke semesta ini, pikiran kita tuh awalnya sederhana. Dengan proses kehidupan, ada paradigma yang diinputkan ke dalam pikiran kita, secara tidak langsung, maka kita tuh menjadi tawanan dari lingkungan ini. Apa yang terjadi? Pikiran kita jadi ruwet. Makanya betul kalau kata-kata di dalam kitab suci, kamu tidak akan pernah masuk surga kecuali kamu sudah menjadi anak kecil kembali.